Moshi Moshi, selamat datang di channelnya Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Ya, semoga kamu pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kamu berarti banget buat Sora. Ya, dari tadi mau nyalain lilin tuh, lilinnya nggak mau nyala, nggak tahu kenapa. Ya udahlah ya. Untuk yang udah subscribe, terima kasih. Untuk yang pingin main ke channel pertamanya Sora, silahkan di Sora and Tarot. Oke, mari kita mulai pembacaannya. Kita akan membaca dengan sebuah tema yang ternyata galau setelah kehilangan kamu. Yang galau setelah kehilangan kamu. Siapakah orang ini yang ternyata galau setelah kehilangan kamu dan bagaimana ceritanya? Yang galau setelah kehilangan kamu. Nah, kalau Sora lihat di sini, ternyata orang yang galau setelah kehilangan kamu ternyata mengalami suatu dampak yang cukup lumayan ya. Tadi mungkinnya dia berpikir kayak, ya udahlah aku nggak kenapa-napa juga kalau seandainya kita udahan. Tapi ternyata cukup merasakan dampak yang mendalam dari kehilangan kamu. Orang ini masih punya rasa-rasa dan residu-residu perasaan yang tersisa ke kamu, ya. Dan kalau Sora di sini, yang mungkin menjadi salah satu alasan kamu meninggalkan dia itu adanya kehadiran orang ketiga. Ya, di sini kalau yang Sora lihat adanya kehadiran orang ketiga yang membuat hubungan kalian berakhir, ya, atau bermasalah atau kamu meninggalkan dia. Beberapa ini ada yang seumuran sama kamu ya. Oke, dari segi umur. Yang berikutnya adalah dia itu merasakan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri dan perasaannya dia justru setelah kamu tinggalkan, ya. Dia merasa kayak kehilangan arah, kehilangan fokus. Memang sebenarnya orang ini tuh sering labil ya, sering bingung arah dan tujuan dia itu sebenarnya mau kemana. Orangnya itu mudah teralihkan, susah mengalami fokus gitu, ya. Dan banyak perubahan-perubahan yang mungkin saja bukan perubahan-perubahan yang begitu menyenangkan untuk dia ya setelah kamu tinggalkan. Oke. Dan sebenarnya orang ini itu masih mengalami banyak sekali kebingungan, ya. Dia pun sebenarnya masih bingung kenapa setelah kamu tinggalkan kok dia malah menjadi galau, ya. Dia malah menjadi bingung, ya. Oke, kalau yang surat di sini. Nah, tapi ini juga mengindikasikan bahwa di sini ada yang malah menjadi berkabut setelah kehilangan kamu. Ya, dia merasa belum jelas, belum benar-benar siap, ya, untuk kehilangan kamu dan masih menjadi misteri sebenarnya buat dia. Kenapa dia masih kepikiran kamu setelah kamu udah pergi dari dalam hidupnya dia? Oke. Kalau Sora lihat kamu memilih untuk merilis orang ini, gitulah. Merilis orang ini, kamu pingin healing, kamu pingin bersih-bersih, makanya kamu meninggalkan orang ini. Artinya, ada energi di sini yang pengen pembersihan. Nah, artinya, orang ini justru, kalau buat orang ini, kayak ada hal yang belum bisa benar-benar selesai di antara kalian. Masih ada hal yang belum bisa di-let go, belum bisa melepaskan. Masih abu-abu, jadi antara masih di satu sisi, masih nyangkut ya bahasa Sora ke kamu. Ya, orang ini masih punya satu perasaan obsesi ke kamu, masih ada ketergantungan sama kamu, masih ada perasaan ketidaksiapan kalau harus kamu tinggalkan. Kalau Sora lihatnya, orang ini nggak siap. Ya, orang ini tahu bahwa dia kehilangan orang yang paling setia sama dia. Ya, orang yang paling setia dalam senang, dalam suka duka gitu ya. Artinya kamu tuh udah banyak sekali menunjukkan kesetiaan kamu sama dia, ya. Kedua juga kamu sangat percaya selama ini sama dia, memberikan dia kebebasan. Kamu juga nggak pernah curigain dia sebelumnya, tapi ternyata dia malah selingkuhin kamu, ya. Dan di sini ada kepercayaan atau trust yang terluka, ya. Dan orang ini oleng setelah kamu tinggal. Kehilangan perasaan kedamaian, tidak adanya harmoni, kehilangan seorang sahabat yang membantu, itu juga semakin merasa galaunya tuh out-outan gitu loh. Karena nggak ada yang bantuin lagi, nggak ada yang bisa bikin tenang lagi, nggak ada yang bisa bikin damai lagi. Banyak dari kalian yang sebelumnya banyak bikin tenang, banyak bikin damai, banyak
yang tulus juga sama dia, apa adanya dia kayak gitu kamu terima gitu loh. Ya. Bahkan kalau Sora lihat, kalian itu belum sampai, mungkin ada beberapa ya, oke, nggak semua, tapi ada yang sudah bahkan walaupun belum sampai jadi ikatan formal sudah seperti anggota keluarga sendiri. Ya. Tapi ini juga bisa menandakan masalah lain yang mungkin berpengaruh terhadap relationship ini selain adanya faktor orang tiga, juga adanya keluarga. Ya, bisa saja ada keluarga yang mungkin kurang support atau ada dari dia yang harus ngurus keluarganya. Oke, kalau Sora lihat dia itu masih mengamati kamu, ternyata masih mengamati kamu, masih belum bisa benar-benar lepasin 100% ya. Hanya dia menahan-nahan perasaannya dia sendiri. Ya, karena dia itu masih merasa kayak kaget. Ya, masih merasa seperti kayak banyak hal-hal yang di luar prediksi dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin ya, sama ini dia berpikir bahwa walaupun aku selingkuh, kamu kan sayang aku. Masa sih kamu akan meninggalkan aku? Nah, ternyata kamu bisa punya kekuatan untuk ninggalin dia. Gitu. Yang tidak dia duga ya. Oke, sekarang kita mau lihat lebih lanjut. Siapa sih ciri-ciri dari orang ini yang bisa saja adalah seseorang yang memang meninggalkan kamu atau sudah berakhir dengan kamu. Kita lihat dulu ya, siapakah manusia ini? Kita lihat ya, siapakah orang ini? Sebentar ya, aku lagi keluarin kartunya dulu. Oke, kita lihat siapakah orang ini. Siapakah ciri-ciri dari orang ini? Siapakah ciri-ciri dari orang ini? Hop. Orang ini itu memang hidupnya sibuk, banyak sekali pergerakan dalam hidupnya dia, ya. Mobilitasnya juga sangat tinggi, ya. Kalau Sora lihat tuh selalu sibuk, nggak ada istirahatnya, bergerak terus, ya. Kalau yang Sora lihat. Dan orang ini ada beberapa juga yang sudah on off dalam hidup kamu sebelumnya, ya. Dalam pekerjaan bisa saja dia bekerja yang banyak aktivitas atau mobilitasnya tinggi, ya. Ada yang di jalan, transportasi, kurir, gitu ya. Artinya banyak pergerakan dalam pekerjaan dia itu juga ada. Aktivitasnya tinggi, bukan yang diem-diem di balik meja doang, ya, harus ke sana dan kemari. Terus selain itu juga, kalau Sora lihat orang ini juga bisa saja adalah orang yang sebelumnya datang ke kamu menawarkan hubungan yang kayak untuk jangka panjang dan serius. Dia sendiri yang menawarkan untuk jangka panjang dan serius. Itu ada. Ada juga yang menandakan bahwa dia itu adalah orang dari jauh, ya. LDR ada, orang jauh ada, ya. Dan di sini juga kalau yang Sora lihat ada yang mungkin suka traveling, ya. Kamu beda tempat sama dia, beda kota, beda pulau, beda negara, pokoknya beda tempat. Ya. Kalau Sora udah bilangin LDR itu udah pasti jauh, ya. Dan di sini juga ada yang kalau Sora lihat suka dengan laut atau berhubungan dengan transportasi air, kelautan, berhubungan kerjaannya dengan air-airan. Orang ini itu memang cenderung kadang-kadang bisa menarik diri untuk menjadi seorang penyendiri. Ya, dia suka menjadi seorang penyendiri, mengalami suatu periode kesepian. Nah, salah satunya adalah dia itu nggak boleh ditinggal sendirian. Kalau ditinggal sendirian, dia akan merasa kesepian. Di satu sisi dia adalah seseorang yang sering sekali kaku, ya, kaku memegang teguh pendiriannya dia, ya. Dan orangnya ada beberapa yang secara figur itu tinggi dan kurus. Ada beberapa yang berasal dari single, ya. Orang yang kayak banyak fokusnya itu mau finansial, stabil, ya. Jadi banyak yang harus bekerja, memang banyak mobilitas atau banyak merantau karena untuk mencari uang. Tapi di sini juga adalah orang yang senang kebebasan. Di satu sisi dia tidak begitu bagus terhadap yang namanya di komitmen, ya, karena lebih ke arah memang cenderung lebih bebas. Oke, sebentar ya, aku susun biar bisa muat. Oke. Dan kamu berdiri dengan seseorang yang banyak sekali bebannya. Banyak kebeban, banyak ketidakyakinan, atau banyak sekali hal-hal yang kalian tuh berbeda pola pikir atau pikiran, yang membuat bisa saja kalian jadinya susah untuk cocok karena cara pikir dia itu beda sama kamu. Itu banyak di sini, ya. Dan banyak juga yang masih harus menanggung beban finansial. Jadi ya
Begitulah orang ini, beban finansial ada, nggak bisa sendirian juga, nggak setia juga, suka kebebasan juga. Itulah yang masih menjadi sebuah isu-isu. Ya. Nah, ternyata, ya tadi Sora sudah bilang ya, apa sih yang dia rasakan setelah kehilangan kamu? Apa yang dia rasakan setelah kehilangan kamu? Masih terikat, masih adanya bonding. Artinya, meskipun setelah ketinggalan kamu, ternyata dia masih ada ikatan sama kamu, belum bisa let go. Hati dan perasaan dia sendiri tidak bisa dia bohongi. Masih menginginkan kamu, masih mantauin kamu, masih nggak tenang gitu ya. Hati dan perasaannya masih terikat ke kamu. Makanya ternyata setelah kamu tinggalkan itu tidak bisa membuat dia benar-benar tenang dan sudahan. Ya. Justru dia malah dia merasa dia itu tidak bisa, dia kehilangan sesuatu yang berarti. Ya. Tadinya dia pikir, oh nggak apa-apa kalau aku kehilangan kamu. Tapi ternyata mendapatkan yang lain dan bukan kamu, dia pikir itu akan nggak apa-apa, ternyata jadi kenapa-napa, karena bukan kamu orang yang benar-benar hatinya inginkan. Paham ya? Kayak kamu lomba sesuatu, tapi bukan lomba yang pengen kamu menangin. Jadi meskipun kamu menang lomba itu, ya tetap aja kamu nggak merasa happy, karena bukan lomba itu yang kamu benar-benar inginin gitu loh, untuk jadi juaranya. Banyak juga yang di sini kehilangan keberuntungan tanpa adanya kamu, ya. Jadi kamu tuh semacam lucky charm-nya ada juga yang kamu bantu dia secara keuangan juga. Jadi nggak ada kamu ya kehilangan faktor finansial yang bagus. Dan di sini seperti ada kegalauan yang terus ada di sana dan dia seperti nggak bisa lepas dari situ. Kegalauan itu seperti tidak bisa dia hempas dari hati dan pikiran dia. Lagi-lagi kemakmuran. Dia kehilangan sumber kemakmuran dia. Itu yang dia rasakan ya setelah kamu tinggalkan. Dan banyak di sini yang sekarang malah jadi mandek secara pikirannya. Seperti kayak nggak bisa mikir, banyak yang pikirannya mumet juga gitu loh. Ya. Jadi kayak dia merasa kamu kan banyak banget nih menjadi seseorang yang sudah berkontribusi terhadap perkembangan hidupnya dia gitu loh. Jadi sekarang nggak ada kamu, malah nggak fokus gitu loh. Malah seperti nggak bisa. Jadi kayak nggak ada, kayak kompas gitu yang nggak tahu jalan arahnya mau kemana gitu loh. Dan dia seperti mengalami, aku kok ternyata tidak bisa membuka hati aku untuk yang lain gitu loh. Karena ternyata perasaan yang terikat itu masih ada, masih kangen, masih terperangkap, masih stuck di pikirannya ke kamu, masih kangen mikirin kamu, masih kangen perasaan-perasaannya ke kamu. Ya. Seperti kayak kecanduan. Ya, jadi nggak ada kamu, itu seperti kehilangan sakau ya, seperti kehilangan obat yang sama ini selalu dibutuhkan dan dicari. Tapi kan memang begitu, kalau udah kehilangan baru bisa merasakan arti sebuah perasaan. Orang ini sangat merindukan kamu, kepikiran sama kamu terus. Jadi memang sebenarnya setelah kamu tinggalkan tidak sebaik-baik aja itu. Meskipun dia di depannya mungkin kelihatannya baik-baik aja ya, dengan sikap dia yang cenderung kaku ya. Apa yang mau dia lakukan ke depannya untuk kamu? Ada ikatan yang sudah memang berakar. Kamu punya ikatan koneksi secara spiritual sama orang ini. Bukan ikatan biasa. Dia tidak mau melepaskan kamu begitu saja. Ada diri dia yang masih ingin ngikat kamu, posesifin kamu. Ya, walaupun memang beberapa bentuknya obsesi ya, yang belum tentu sehat ya. Ada juga yang toksik hubungannya. Tapi artinya dia itu tidak mau melepaskan kamu. Dia pinginnya kamu ada terus di sebelahnya dia. Pingin mengikat kamu supaya kamu nggak kemana-mana. Walaupun memang Sora harus ngakuin ya, sikap dia yang kurang, yang kadang-kadang playboy atau playgirl cap durian 3 ini belum bisa let go begitu saja. Tapi keinginan dia itu untuk tetap ada kamu itu ada di sana. Paham ya? Dia belum bisa benar-benar ego. Oh, Sora ego banget ya. Sora hanya baca apa adanya ya. Orang yang belum siap buat 100% setia tapi juga nggak mau kehilangan kamu.
Oke. Berusaha berencana. Berusaha merencanakan gimana caranya supaya dia bisa komunikasi sama kamu. Ada sebuah perencanaan komunikasi. Dia masih mencari cara untuk bisa mulai komunikasi lagi sama kamu. Dia pasti ingin menguasai hati dan perasaan kamu, gitu loh. Tuh Bear. Masih ingin menguasai kamu, belum bisa mau lepasin kamu begitu aja. Tuh. Walaupun di satu sisi dia tahu kamu akan nyuekin dia, tapi dia akan berusaha. Akan nyuekin dia, tapi tidak akan mudah. Masih akan ada konflik yang belum berakhir. Orang ini nggak mau lepasin kamu begitu aja. Apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Gini, selama koneksi twin flame atau koneksi kalian yang secara spiritual ini nggak dilepaskan, kamu akan masih terus ada harapan ke dia. Masih ada energi yang mengikat ya. Jadi memang harus ada energi releasing kalau memang benar-benar mau melepaskan orang ini. Kalau enggak, kamu nggak akan lepas-lepas sama orang ini. Ini memang perjalanannya twin flame tuh naik turun ya. Silakan Google periode-periode perjalanan twin flame. Sora akan jelasinnya bisa panjang kali lebar kali tinggi ya, gitu loh. Nggak mungkin Sora jelasin di sesi ini. Tapi intinya adalah perjalanan ini akan sangat sulit dan masih akan ada ketemu lagi, koneksi lagi dan sebagainya, konflik lagi. Karena menjadi bagian dalam salah satu part dalam hubungan twin flame atau hubungan koneksi secara spiritual ini. Ya, jadi yang kartu Sora cuma bisa bilang adalah pikirkan baik-baik, ya, baik dan buruknya. Ya, kalau memang mau ada pelepasan ya energi pelepasan. Ya, kalau memang mau gagal digagalin, kalau memang mau disudahin ya disudahin. Ya, kalau memang walaupun memang Sora harus bilang, kalaupun sudahan ini nggak akan mudah udahannya. Ya. Saatnya grounding, saatnya fokus sama apa yang kamu mau. Jadi kalau ini adalah proses twin flame yang kamu harus terima dengan lapang dada. Meskipun kalian nggak bersama-sama atau bersama-sama, pada akhirnya memang banyak konflik dalam hubungan ini. Jadi kalau mau dalam tanda kutip ya, mau putus baik-baik pun agak susah. Ya, jadi memang harus dari kamu ada energi pelepasan. Ikuti kata intuisi kamu. Intuisi kamu akan membimbing untuk bagaimana cara berkomunikasi sama orang ini supaya bisa ketemu penyelesaian terbaik. Tapi kalau menghindari orang ini menurut orang nggak akan ada gunanya. Ya, makin dicuekin dia kadang-kadang bisa malah makin nyari-nyari kamu. Malah makin yang ada nanti kalau ketemu lagi malah jadi konflik. Ketemu, bicarakan, ikuti intuisi kamu. Kak Sora gimana tahu intuisi aku bener atau enggak? Itulah gunanya kamu meditasi dan berdoa dan beribadah. Ya, kamu akan tahu kok, dibimbing sama yang di atas dan guardian kamu untuk kayak ini loh yang harus dilakuin. Ya, makanya telusurilah pengembangan spiritual kamu. Sora akan coba lihat di sini ada Styx bulan ya, untuk bulan-bulan tertentu yang mungkin dia akan ada pergerakan ke kamu dan sebagainya ya. Atau bisa juga ini bulan kalian jadian, bulan lahir dia, bulan lahir kamu ya. Juni. Akan ada sesuatu di bulan Juni. Mei. Januari. Juni, Mei, Januari. November. Dan Oktober. Ada sesuatu dari 5 bulan ini. Kita akan coba lihat untuk astrologinya ya. Kita akan coba lihat sebentar. Aku di sini punya kartu astrologi nggak ya? Sebentar. Oke, tadi aku pisahin dulu karena ada kartu planet juga di sini. Ini adalah 12 astrologi. Kita lihat ya, astrologi yang mungkin mendominasi pembacaan hari ini. Scorpio. Scorpio. Leo. Aquarius. Wow. Kita akan coba Virgo. Taurus. Aku mau satu lagi ya. Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus,
atau sifat dari astrologi itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, minta maaf ya. Dan jangan lupa yang ingin personal reading atau yang pingin personal reading atau yang pingin beli-beli apa ya, semua ada di linknya di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.